kawan-kawan di sini pastinya kita penasaran dan ingin tahu bagaimana sih pandangan hukumnya. Langsung saja kita tanyakan kepada Kak Alam Sakdir bagaimana dari perspektif hukumnya mengenai permasalahan dari Pak Saprudin hari ini. Oke, ya, terima kasih. Kali ini saya akan sedikit menyampaikan perspektif hukumnya dari kronologi yang diceritakan Bapak Saprudin tadi ya. Ini kan kalau menurut kita ini akan lari kepada Perda sebenarnya. Jadi Perda nomor 11 tahun 2018 itu tentang Badan Permusyawaratan Desa, di mana cukup mengupas banyak sekali tentang aturan mekanisme bagaimana pelantikan, pemilihan serta memberhentikan BPD sebenarnya. Jika kita melihat dari kasus yang dialami Pak Saprudin ini kan memang si Samsul Bahri ya, Samsul Bahri selaku BPD RT 2 itu memang melaporkan usulan pemberhentian waktu itu dengan dua masalah. Yang pertama menurut yang Bapak sampaikan adalah dianggap berdomisili di luar daerah, kemudian yang kedua menjadi ketua ya Pak, ketua proyek itu ya. Nah, jadi itu memang diatur di dalam pasal 11 itu pasal 11 itu kan adalah aturan pemberhentian. Apa aja sih yang bisa kita BPD kerja diberhentikan. Nah, pertama itu kan beliau didiagnosa melanggar 2. Itu di poin E, di situ memang kita sebagai BPD dilarang melanggar larangan sebagai anggota BPD. Nah, larangan anggota BPD tadi itu diatur dalam pasal 18 huruf G sebagai pelaksana proyek desa. Itu mungkin alasan yang diajukan pertama itu memang diatur. Kemudian yang kedua, Saudara Samsul Bahri juga kan menganggap bahwa Pak Saprudin ini kan juga melanggar pasal 11 huruf J, yaitu bertempat tinggal di luar wilayah domisili itu Pak ya. Nah, itu juga memang diatur, tetapi faktanya beliau ini kan memang di situ, cuman kan dengan kondisi video yang tadi ya, memang sangat memprihatinkan, memang cukup tidak layak untuk dihuni. Jadi memang cukup memprihatinkan, seharusnya sih sebenarnya itu dibicarakan baik-baik dulu, tidak begitu kan, karena kita lihat kondisi rumahnya sangat tidak layak. Kemudian yang kedua masalah TSM tadi, ketua kan memang sudah pernah, beliau ini kan sebenarnya niatnya mencoba membantu, tapi faktanya beliau ini kan tidak tahu hukum. Nah, terus sudah surat kesepakatan itu ditandatangani seluruh BPD, ternyata faktanya kemudian seluruh RT dan kepala desa pemerintahan yang paling di bawah itu dia menyetujui kan di situ, berarti harusnya kan tidak ada masalah. Dan PU Pak ya sebagai pelaksana proyek juga waktu itu ya udah kalau sudah tidak ada ya. Nah, akhirnya kan niatnya menolong, tapi kok harus berujung seperti ini. Dan Samsul Bahri ada juga Pak ya tanda tangannya waktu itu menyetujui seluruh BPD dengan Pak Said ya. Nah itu, nah kemudian kan beliau juga mengatakan bahwa kok laporan usulannya itu dilaporkan dengan orang-orang bukan anggota BPD kan. Seharusnya ketua RT. Ya, seharusnya itu kan memang anggota BPD, karena memang diatur di situ kan pemberhentian BPD itu di Perda nomor 11 tahun 2018 pasal 12, pemberhentian BPD itu memang diusulkan oleh pimpinan BPD, yaitu kan dalam hal ini kan Ibu Dahlia nih sebagai pimpinan BPD berdasarkan musyawarah BPD. Nah, jadi BPD itu harus melakukan musyawarah. Nah, faktanya itu kan laporannya itu tidak ada Pak ya, anggota BPD selain Bapak Samsul Bahri, sehingga kan yang pertama itu tidak sesuai prosedur. Kemudian yang kedua, ternyata stempelnya kan Pak palsu. Karena stempelnya itu bukan itu yang dipakai gitu loh. Nah, akhirnya kan dia melakukan pemalsuan data untuk melaksanakan usulan itu. Nah, itu juga tidak boleh sebenarnya karena mekanismenya cukup jelas. Kemudian selain itu akhirnya kan ditebuskan ya. Nah, sudah di desa juga Pak ya, dengan kecamatan sudah mediasi, akhirnya kan hasilnya yang pertama harus pikir-pikir dulu, harus mencabut karena tidak sesuai prosedur. Yang kedua harus ditarik stempelnya Bu Dahlia itu, menarik karena itu sudah tidak relevan. Harusnya kan dari pihak pemerintahan juga ya sudah kan, harusnya ini kalau mau mengajukan lagi dengan bukti yang baru dong. Gitu. Tapi faktanya kan langsung ke atas terpelok apa ya. Nah, sedangkan Bapak Saprudin ini kan juga sudah mengirimkan surat ke PMD, kemudian juga sudah ke kecamatan, tapi tidak ada fasilitas Pak ya, tidak ada mediasi lagi Pak ya. Nah, singkat cerita sampai beliau ini
menerima kabar sudah di PAW kan, dengan Bapak Asrudin Pak ya, Abu Ase ya. Itu yang mem-PAW. Nah, cuman kalau kita dari perspektif hukumnya, kita harus lari dulu nih di pasal 12 Perda tersebut. Mekanisme untuk memberhentikan yang pertama di ayat 1, pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD, dalam hal ini Ibu Dahlia, berdasarkan hasil musyawarah BPD melalui ke bupati melalui kepala desa. Berarti usulan BPD itu disampaikan dulu ke desa. Kemudian desa di poin 2 itu, desa nanti akan menindaklanjuti usulan tersebut kepada bupati melalui camat. Paling lama 7 hari sejak diterima usulan tersebut. Nah, jadi harusnya itu dari desa ke kecamatan. Kemudian yang berikutnya, camat akan menindaklanjuti lagi 7 hari sejak usulan dari desa disampaikan ke bupati. Nah, kemudian nanti berikutnya Bapak Bupati akan meresmikan pemberhentiannya dulu. Jadi diresmikan pemberhentian Pak Saprudin dulu, baru 30 hari sejak diterimanya usulan dia akan ketika misalnya memang masuk poin diberhentikan. Nah, setelah diberhentikan baru ada poin 5 pasal 12 itu meresmikan pemberhentiannya yang melalui keputusan bupati. Cuman faktanya tadi kan tidak ada kan keputusan bupati pemberhentian Pak Saprudin dulu. Nah, kemudian di pasal 15 ini juga diatur bagaimana sih mekanisme pergantiannya. Nah, setelah tadi sudah diberhentikan, harusnya pasal 15 Perda nomor 11 tahun 2018 itu ayat 1, paling lama 7 hari sejak anggota BPD yang diberhentikan itu kepala desa mengusulkan nama penggantinya. Tapi nama penggantinya itu diusulkan kepala desa melalui camat ke bupati. Itu kan nanti nama yang dipakai untuk usulannya kan yang nomor 2, yang waktu itu nomor 2 di pemilihan kan sebelumnya itu. Nah, jadi itu. Nah, setelah itu paling lama 7 hari setelah diterima usulan penggantian itu dari camat, itu nanti akan disampaikan kepada bupati kan. Nah, itu terus kemudian setelah usulan itu camat menyampaikan usulan nama pengganti anggota BPD yang diberhentikan. Berarti kan diberhentikan dulu. Ada tenggang waktu 7 hari sejak pemberhentian ke nama yang baru. Nah, kemudian di poin 3-nya bupati akan meresmikan calon pengganti melalui keputusan bupati paling lama 30 hari sejak disampaikannya usulan penggantian itu. Nah, tetapi dalam hal ini menurut cerita Pak Saprudin kan tidak pernah ada pemberhentian dulu, tiba-tiba ada SK pengangkatan. Nah, yang menjadi pertanyaan, itu kalau menurut perda tersebut itu kan tidak sesuai prosedur. Karena memang seharusnya itu ada pemberhentian dulu baru pelantikan, bukan kemudian SK pengangkatan itu adalah bagian dari SK sekaligus SK pemberhentian, bukan. Karena ketika itu misalnya SK pengangkatan sekaligus pemberhentian itu kan di hari yang sama, padahal kan tadi harus ada jeda dong, harus ada kekosongan dulu BPD itu. Nah, itu sebenarnya, tetapi fakta yang terkuat lagi ternyata ada surat rekomendasi yang baru Pak ya, yang baru diketahui, di mana ternyata bukan usulan yang itu tadi yang digunakan untuk pemberhentian. Ternyata ada usulan baru di mana Bu Dahlia di situ selaku ketua ada tanda tangannya. Iya. Apa benar itu Pak yang disampaikan oleh Kak Lamsakdir? Benar Bu. Rekomendasi. Ini benar, ada lagi Ada ya. Nah, di situ ada 3 yang bertanda tangan. Ada Bapak Samsul Bahri, ada Bapak Said, dan ada Bu Dahlia. Nah, setelah beliau mengkonfirmasi Pak ya, beliau mengkonfirmasi ternyata Bu Dahlia itu tidak pernah menandatangani. Dia memang menandatangani dan menstempel tapi di rumahnya. Nah, sedangkan surat rekomendasi dan musyawarah itu kan bunyinya di situ kan dilaksanakan pada tanggal 21 juga Pak ya. Terus jam 10 di kantor desa, padahal tidak pernah ada. Memang ada di kantor desa itu Pak ya yang dilakukan musyawarah kan kata Bapak, tetapi kan bukan itu kan yang hasilnya tadi yang disuruh mencabut dan stempel palsu kan. Setelah itu tidak ada musyawarah. Nah, itu juga apa yang dilakukan Samsul Bahri itu melakukan pemberian alat bukti palsu lagi. Jadi dia 2 kali melakukan pemalsuan dalam pelaporannya. Pertama usulan tadi menggunakan stempel, kemudian usulan yang kedua ternyata itu keterangannya tidak benar, tidak sesuai karena tidak pernah dilakukan musyawarah lagi dengan Ibu Dahlia itu di desa. Karena ketika di desa waktu itu kan usulan pertama ada seluruh BPD, kenapa ini cuma 3? Dan Pak Saprudin pernah nggak ada undangan waktu itu untuk musyawarah yang kedua itu? Tidak ada kan, berarti kan faktanya tidak pernah ada. Dan Bu Dahlia juga sudah membuat surat pernyataan Pak ya, bahwa tidak pernah melakukan itu. Jadi sebenarnya
ini cukup jelas bahwa apa namanya pelantikan PAW ini sebenarnya kalau sesuai dengan Perda itu tidak masuk mekanismenya. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan 100% pemerintah, karena memang seharusnya apa namanya Pak Samsul Bahri dengan Pak Said ini harus bertanggung jawab gitu, karena memang dia tidak ada masalah ketika anggota BPD mau diberhentikan, tidak ada masalah, tetapi kan dengan aduan yang benar dan prosedur yang benar. Yang pasti kan data-datanya harus benar. Kalau misalnya syarat banyak yang dipalsukan begitu kan itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Nah, itu yang kita sayangkan. Maksudnya kok di Tanah Bumbu ini masih ada apa namanya hal-hal seperti ini, di mana banyak sekali di sini ternyata kejanggalan dan yang mungkin pemerintahan tidak tahu itu. Nah, jadi kan Pak Saphrudin ini kan sudah mengetahui itu, dan ya saya cukup kaget kan, maksudnya dengan kok semua seperti ini, dan sekarang kan sudah ramai sekali dan mau tidak mau pelantikan sudah terjadi. Itu jadi kalau dari perspektif hukum saya itu seperti itu, Mbak. Terima kasih Kak untuk pandangan Kakak mengenai permasalahan dari Pak Saphrudin hari ini. Nah, tadi sudah kita kupas tuntas ya kawan-kawan mengenai apa sih permasalahan beliau dan juga apa yang melatar belakangi permasalahan itu timbul. Ya, tadi ada dua yang mengenai domisili beliau yang berpindah-pindah, dan juga yang kedua mengenai karena beliau ini merupakan salah seorang ketua TSM di KSM. Ya. Nah, dan juga dari pandangan hukum tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwasannya memang dari secara pasalnya dari 11 tahun 2018 secara mekanismenya sudah sangat tidak sesuai. Dari mulai Pak Samsul Bahri itu ada kesalahan yang dimana pertama Pak Samsul Bahri itu memasukkan data, bisa kita katakan bahwa memasukkan data karena dalam data pengajuan itu tanda tangan dan juga menggunakan stempel palsu. Dan sebelum kita mengakhiri bincang-bincang hari ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Saphrudin dan juga Bapak Lamsakdir untuk memberikan closing statement agar nantinya permasalahan hari ini di kemudian hari tidak timbul lagi, dan juga pemerintah bisa menanggapi mengenai permasalahan hari ini supaya nantinya Tanah Bumbu bisa lebih baik lagi.